Maka dia bin nasabah, masih tinggal ya Rasulullah. Saya sudah mau pulang. Ada yang saya mau tanyakan. Apa itu? Masalah matinya suamiku. Kenapa dengan matinya suamimu? Oh, ini suamiku aneh-aneh, rajin sholat, tapi waktu mau mati aneh matinya ya Rasulullah. Lain-lain matinya. Orang semua itu matinya tenang, dapat hidayah. Ini suami saya lain-lain caranya mati. Katanya rajin sholat, rajin ke masjid, tapi waktu mau mati lain-lain caranya. Dia bilang, agan aseng engkau telu ucapanna. Ada 3 ucapan yang diucapkan sebelum dia mati. Apa itu? Yang pertama, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Dan kenapa tidak lebih jauh? 1. Yang kedua, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Dan kenapa tidak semua? 2. Yang ketiga, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Dan kenapa bukan yang baru? Oh, Nabi hanya tersenyum menjelaskan 3 ucapannya si Sya'ban sebelum ditarik nyawanya oleh malaikat. Apa kata Nabi? Keberuntungan yang dihadapkan oleh suamimu. Karena itu Sya'ban meninggal dunia berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan yang dia lakukan. Sebelum malaikat mencabut nyawanya suamimu, Allah memperlihatkan kepada malaikat CCTV perjalanannya, jarak antara rumah ke masjid, jarak antara rumahnya ke masjid. Ini suamimu, perjalanannya, rumahnya menuju ke masjid seperti ini yang diperlihatkan waktunya. Napa? Maka dia malaikat Sya'ban, seandainya perjalanannya rumahmu dari masjid dia tidak membutuhkan waktu 3 jam, bahkan di atas dari 3 jam, seandainya 5 jam, ini pahala yang Allah siapkan untukmu. Menyesal si Sya'ban karena perjalanannya hanya 3 jam, bukan 5 jam. Nah, kita ini dekat sekali. Berteriak Sya'ban, kenapa tidak lebih jauh? Menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Mestinya 5 jam, mestinya 7 jam. Jalan kaki. Dan tidak ada orang yang rugi jalan kaki ke masjid, Pak Ibu. Mau lihat keistimewaannya salat berjamaah di masjid, jalan kaki di masjid. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berudu di rumah, tolong berudu di rumah. Kurangi berudu di masjid, karena Nabi memerintahkan jauh lebih baik orang berudu di rumah daripada berudu di masjid. Lebih besar pahalanya berudu di rumah daripada berudu di masjid. Tolong kurangi berudu di masjid. Susah air. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berudu majene ko di bolana, siapa yang berudu di rumahnya, berjalan kaki menuju ke masjid dengan niat berjamaah, 2 kebaikan yang dia dapatkan di balik wudu di rumah. Ketika kaki kirinya duluan melangkah meninggalkan rumahnya, setiap langkahan kaki kirinya diampuni dosanya oleh Allah. Setiap melangkahkan kaki kirinya diampuni dosanya oleh Allah. Dan apabila kaki kanannya dia dahulukan untuk melangkah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang rugi berudu di rumah berjalan kaki menuju ke masjid. Ustaz, ya bila-bila bola aku Ustaz, saya naik motor tidak bisa jalan kaki terlambat. Kalau orang naik motor tetap juga dihitung berapa titik bensin yang jatuh di karburator motor. Jadi kalau mau sebanyak-banyaknya diampuni dosanya, kelilingi masjid. Jadi semua dengan menggunakan logika saja. Masya Allah, begitu pale ya Rasulullah. Iya, suamimu itu diperlihatkan CCTV perjalanannya 3 jam. Makanya sebelum suamimu meninggal dunia, dia lihat, menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Kebiasaan Sya'ban kalau pergi sholat duhur di Masjid Nabawi, dia suka membawa bekal. Roti dimasukkan ke dalam tasnya, kayak pergi sekolah, padahal ke masjid di sholat duhur di Masjid Nabawi. Dia bawa tasnya, isinya roti. Perjalanan menuju ke masjid, dia melihat orang dalam keadaan lapar. Malu piro tawe Pak. Oh Bapak Ibu, Ibu,
ibadah yang paling tertinggi sesudah sholat, ibadah yang paling tertinggi sesudah sholat adalah wa mut'imul ji'an, kasih makan orang yang lapar. Tidak ada orang yang bangkrut dan miskin kalau ada orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu hebatnya sedekah itu, Pak. Jika seandainya kita tidak menemukan yang namanya manusia untuk kita sedekahi, cari binatang termasuk kucing. Itu kucing itu, Pak, luar biasa itu. Itu kalau ada kucing dekati kayak begini, minta itu makanan. Ini saya lihat biasa ibu-ibu diambil ikannya, nah kasih air panas, nah siram baru nak tendang. Berhenti begitu, jangan menyiksa binatang. Nabi Muhammad punya kucing, nama kucingnya Rasulullah Mosa. Nama kucingnya Nabi Mosa. Itu Mosa, kucing Rasul pintar. Setiap kali duduk Nabi, Mosa, nama kucing Nabi, selalu naik di atas pahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya Nabi kepada binatang, jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan suka dipukul kucing, ibu. Kalau ada rumah tidak dimasuki lagi kucing, itu pertanda bahwa rezekinya itu orang sudah mulai dicabut oleh Allah. Sampai kucing saja sudah tidak mau masuk di rumahnya. Itu ada tetanggaku, kata, Ustaz, kenapa kucing saya tidak mau masuk di rumahku, Ustaz, sementara kita di rumah tak banyaknya mau kucing. Saya bilang, memang saya belikan makanan kucing, ibu. Setiap kali saya mau pergi ceramah, aku kasih makan dulu kucingku, baru kemudian pergi. Dan kalau ada kucing lain juga ikut, aku bakal panggil-panggil masuk ke rumah. Tidak ada masalah, semakin banyak rezeki. Dan rezeki-rezeki kita berada pada binatang-binatang yang telah mendoakan kita. Saya bilang, pantas kucing kalau masuk di rumah, tak keluar dari rumah, ibu begini modelnya. Pak makanya dia gagah balik di bulan. Allahu Akbar. Bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua itu perjalanannya. Begitu dia temukan orang yang dalam keadaan lapar, bapak ibu, naler roti di tasnya, dia ambil itu roti, kemudian dia potong, dia belah menjadi dua, sepotongnya dia berikan, ambil ini, sebab maluku kasih, ambil ini roti makan, sepotongnya minta lagi sama saya, karena saya mau makan ini di Masjid Nabawi. Oh, begitu mau mati dicabut nyawanya oleh malaikat, maka dia malaikat, Sa'ban, seandainya roti itu tidak kau potong, kasih semuai, maka ini pahala yang Allah siapkan untukmu. Wih, materis dikasih Sa'ban. Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Seolah-olah menyesal karena dia hanya bisa bersedekah dengan sepotong roti. Ini yang ketiga. Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kebiasaan Sya'ban pergi ke masjid sholat subuh berjamaah, dia menggunakan dua pakaian, pakaian barunya dikasih di dalam, pakaian tuanya dikasih di luar, dengan maksud dan tujuan tiba di Masjid Nabawi, pakaian tuanya itu disimpan, pakaian barunya dipakai untuk sholat. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang punya baju di rumah banyak di lemari bergantung. Ibu, berapa jumlah baju di lemari tergantung, hati-hati. Bapak-bapak punya sarung di rumah, hati-hati. Punya baju di rumah, hati-hati. Kapan ada baju tidak pernah dipakai sholat, perhatikan ya. Kapan ada baju tidak pernah dipakai sholat, maka baju itu yang bergantung di lemari akan dihisap di hari kemudian, akan dimintai pertanggungjawaban dari kemudian. Itu bahayanya kalau banyak baju di lemari tidak pernah digunakan sholat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan itu terus bajunya pergi sembahyang, baju partai nak pakai. Begitu orang buang takbir Allahu Akbar, jangan lupa pilih nomor 3. Kenapa pergi ke masjid pakai baju partai? Jangan kasih masuk partai dalam masjid, jamaah dimuliakan oleh Allah. Pergi ke masjid itu pakai pakaian yang baik, yang sopan, yang santun. Maka dianjurkan menggunakan pakaian berwarna putih, karena putih adalah bagian pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka itu yang membuat menangis. Perjalanan menuju ke Masjid Nabawi waktu subuh si Sya'ban, dia melihat orang dalam keadaan kedinginan. Itu baju tuanya dia sedekahkan, baju barunya dia bawa pergi. Maka si malaikat, Sya'ban, seandainya baju barumu kau sedekahkan, baju tuamu kau pakai sholat, maka ini pahala yang Allah siapkan untukmu. Menyesal Sya'ban, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Hebatnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kisah inspirasi buat kita semua dan sekaligus memberikan motivasi.
Tidak ada orang yang bangkrut dan miskin kalau rajin beribadah. Dan hidup kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada manusia. Perbaiki solat. Kalau kita bersandar kepada mereka orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, dengarkan baik-baik. Barang siapa yang menyandarkan hidupnya kepada mereka yang punya pangkat dan punya jabatan, maka bersiap-siaplah Anda kecewa. Anda akan kecewa besar. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah kecewa? Ketika orang itu pensiun, purnawirawan, purna bakti, maka sandaran itu akan selesai sampai di situ. Minta maaf kalau sudah ada pensiun di sini. Kalau kita sandarkan hidup jamaah dimuliakan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang kaya, maka demi Allah bersiaplah kalian akan kecewa. Kenapa? Kapan orang kaya itu jatuh miskin, maka sandaran kita akan selesai sampai di situ. Tapi kalau ibadah ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak kapan Allah pensiun? Kalau hidup dan ibadah kita sandarkan kepada Allah, sejak kapan Allah miskin? Maka perbaiki ibadah. Urusan rezeki bukan kita punya urusan, Allah yang mengatur. Mau setengah mati kita cari rezeki, kalau sampai di situ Allah kasih, maka insya Allah sampai di situ Allah kasih rezeki sampai kita meninggal dunia. Maka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, jangan kikir, jangan pelit. Hidup ini Bapak Ibu singkat, singkat sekali ini hidupnya. Saya di hari Jumat 2:30 bapak saya sakaratul maut kemarin. Kemudian selesai sholat Jumat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, bapak saya meninggal dunia. Lalu kemudian dikuburkan Sabtu kemarin. Saya tidak sempat ikut mandikan dan tidak sempat mensolatkan bahkan menguburkan, karena saya kejar waktu untuk ceramah di tempat ini. 2 hari yang lalu sebelum saya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah pergi di sini, itu pun keliling ceramah. Saya minta izin sama saya punya bapak, Pak, saya mau pergi ceramah di daerah-daerah keliling safari Ramadan. Apa kata bapak? Silahkan jalan nak, bapak tidak apa-apa. Saya cium pipinya, saya cium tangannya, dan saya berkata, minta maaf kalau anakmu ini terdapat ada kesalahan. Maka dia kasih amboku, bukan kamu yang salah nak, tapi bapak yang salah. Belum pernah ada terdengar Bapak Ibu ucapan seperti itu. Maka dia ambok tak yang salah. Di mana-mana anak yang salah, bukan bapak yang salah. Tapi ini perkataannya, bukan kamu yang salah, tapi bapak yang salah. Kenapa bapak berkata demikian? Firasat kita tidak tahu yang namanya mati. Mati hanya ada 2 waktunya, qabla shalah, ba'da shalah. Jangan berani meninggalkan sholat. Hukuman bagi orang yang berani meninggalkan sholat, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang telah berani meninggalkan sholat dengan sengaja, sengaja tidak sholat subuh, sengaja tidak sholat duhur, sengaja tidak sholat asar, sengaja tidak sholat maghrib, sengaja tidak sholat isya, faqad kafara jihara. Sesungguhnya dia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya masih suka terlambat sholat Ustaz. Tidak apa-apa terlambat, yang penting sholat. Yang berbahaya jamaah dimuliakan oleh Allah, terlambat tapi tidak sholat. Tapi saya bangun Ustaz terkadang jam 9 pagi. Tidak apa-apa sholat jam 9 pagi. Subuhnya yang saya masuk Ustaz, saya sholat subuh jam 9 pagi. Tidak apa-apa, biar jam 9 pagi tetap sholat subuh daripada tidak sholat. Tapi kan Ustaz matahari sudah tinggi, bunuh lampu, tutup horden. Saya malu Ustaz sholat subuh jam 9. Kenapa mesti harus malu? Sholat yang terlambat dikodok namanya, diganti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang batal puasanya itu tolong ganti. Karena nanti kalau ada orang meninggal dunia, batal puasanya, dia tidak ganti, Anda akan dituntut di hari kemudian. Itu bahayanya orang tidak puasa itu. Bagaimana kalau saya bangun jam 10 Ustaz, terlambat sholat subuh? Tetap sholat subuh. Apa itu niatnya Ustaz? Nah sudah jam 10 pagi, niat sholat subuh. Bagaimana bacanya Ustaz? Usolli fardal subuhi wa terlambati lillahi ta'ala. Saya tonji itu yang karang-karang, jangan sampai dibaca betul. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kalau ceramah memang agak panjang. Inilah waktu yang paling terbaik, syuruk ya, waktu sholat. Jangan pulang kalau tidak sholat 2 rakaat dulu, rugi. Maka dia Nabi Muhammad SAW, dia tahu pura mas sepaja subuh, dia nali suku di bulana, dia tidak pulang ke rumahnya, tapi dia duduk sejenak, lalu kemudian dia berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir yang paling disenangi oleh para malaikat.
Bu, zikir yang paling disenangi para malaikat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jangan langsung pulang. Lagian kita pulang mau bikin apa? Mau bikin kopi kita puasa, mau masak sayur kita puasa. Duduk di masjid sejenak, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masuk waktu syuruk. Waktu syuruk itu 6 lewat 10 menit. Sholat sunat 2 rakaat. Satu-satunya sholat sunat yang diberlakukan selesai sholat subuh. Inilah jamaah dimuliakan oleh Allah, sholat sunat syuruk namanya. Maka Nabi tak duduk sejenak selesai sholat subuh, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat. Pahalanya, ini saya kasih tahu pahalanya, sama dengan pahala orang yang sedang berhaji dan berumroh. Maka tolong sholat 2 rakaat Bapak Ibu, tidak usah pulang cepat-cepat. Yang kedua, siapa yang sakit angkat tangan. Di waktu ini paling terbaik untuk berdoa. Angkat tangan. Yang sakit baca doa. Anta ya Allahul ahad, Allahus samad. Allah suka disebut namanya seperti itu. Anta ya Allahul ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Sembuh penyakitnya kalau ada orang yang baca doa itu. Ada teman saya di Mekah, setiap memakan kambing nasunti perutnya. Setiap memakan nasi nasunti perutnya, kan penyakit gula. Dia kasih masuk insulin. Saya kasih tahu, Ustadz, kenapa kita suntik perut? Dia bilang, tidak bisa makan kambing dengan nasi kalau tidak suntik perutku, karena saya ini penyakit gula. Saya bilang, tolong amalkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Oh, itu bukan kalimat biasa Bapak Ibu. Ditarik di dalam Al-Quran ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ambil dan baca itu, ya Hayyu ya Qayyum. Sesena nalani tasbihna, dia baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Cukup 1000. Dia tanya saya, Ustadz, sudah cukup 1000? Saya bilang, kasih cukup 2000 karena belum dimasak kambingnya. Begitu dia habiskan 2000, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Masak kambingnya, masak nasinya, masak ayamnya, lahap makannya. Dia namen regolana, magi ditahan dengan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Makanya Bapak Ibu yang tinggi gulanya, tinggi kolesterolnya, tinggi asam uratnya, baca itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi jangan baca di teras, baca di kamar. Karena kalau di teras kita baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, nanti tetangga bilang, oh mata Andri si golana rodo. Jangan baca di teras. Ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup ceramah saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwa saya ini membangun rumah tahfiz dan rumah anak yatim. Jumlah anak tahfiz saya dan anak yatim saya sudah 50 anak. Dan alhamdulillah dengan hasil uang ceramah saya membangun. Setiap kali selesai saya ceramah, ada yang menyumbang 1.500 rupiah, itu yang saya kumpulkan. Uang koin 500 dan 1000 saya kumpulkan sampai saya membangun rumah tahfiz tersebut. Ini adalah bulan kebaikan, bulan suci Ramadan. Siapa tahu ada yang mau titip zakat, infak dan sedekahnya, insya Allah boleh sampaikan kepada kami. Kami akan senantiasa mengucapkan doa kepada Bapak dan Ibu sekalian jika ada yang menitip infak dan sedekah untuk rumah tahfiz dan anak yatim kami yang sementara kami membangun tempatnya, karena kondisi tempatnya rusak berat, kasihan. Rusak. Dan alhamdulillah kemarin anaknya Pak Sabirin itu, Pak Camat, datang ke rumah saya berkunjung. Dia bawakan uang sama saya 25 juta rupiah untuk membantu rumah tahfiz dan anak yatim. Saya ucapkan terima kasih, sampaikan kalau saya tidak ketemu, sampaikan salam saya dan ucapan terima kasih saya. Beliau bawakan uang ke rumah saya langsung untuk membantu rumah tahfiz anak yatim saya. Jumlah uang yang dikasih 25 juta rupiah. Terima kasih banyak Buang. Kalau ada keluarga jadi sini sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Uang 1.000 rupiah sedekah itu sangat membantu.
Nah, bantu sekali rumah tahfiz dan anak yatim. Dan kalau kita belikan Bapak Ibu bahan untuk membangun tempat itu, beli makanan untuk anak-anak yatim, maka berapa tahun tempat itu dipakai mengaji sampai kita meninggal dunia, terus pahalanya akan mengalir di kuburan kita. Karena itu diberi sedekatun jariyah yang tidak pernah putus. Saya insya Allah sampai jam 9 di Hotel Rovina. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mau berinfak dan bersedekah, insya Allah silahkan telepon saya. Nanti saya datang ke masjid ini, kita akan doakan bersama. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah diberikan kemudahan oleh Allah. Yassiru wala tu'assir. Allah itu selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang suka bersedekah. Jadi mudah-mudahan terbuka pintu hati kita untuk membantu rumah tahfiz dan anak yatim tersebut. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bihi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anta ya Allahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khtim lana bil a'mali salihat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina في سكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم يسر لساني لقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. رب هب لي من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.